아침밥도 먹이고 보낸다는데. 다른 딸들은 일찍 맞아. 깜짝이야. Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari drama Korea yang berjudul Dear M yang dirilis pada tahun 2022 dan disutradarai oleh Park Jin Woo dan Seo Woo Juan. Kita simak alur ceritanya guys di part 1 ini. Diawali dengan seorang wanita berambut pendek yang bernama Joah. Ia terburu-buru untuk berangkat ke kampus. Ia berlari dan menghentikan bus yang sedang melaju. 아침밥도 먹이고 보낸다는데. 다른 딸들은 일찍 아, 엄마! Joah merupakan mahasiswi Universitas Soyeon dan mengambil jurusan administrasi. Saat Joah duduk sambil berdandan di bus tersebut rem mendadak dan make up yang akan dipakai Joah pun jatuh ke kaki seorang laki-laki. Dan ia langsung mengambilnya dan mengembalikan kepada Joah. Laki-laki tersebut senior Joah di kampus yang bernama Monjun, jurusan teknik komputer. Sesampainya di kampus, Joah mengalami kesulitan di mana air minum yang ia pegang tumpah saat dibuka dan tiba-tiba Monjun memberikan bantuan berupa sapu tangan ke Joah. Joah yang melihatnya pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Di sisi lain, seorang pria ganteng maksimal yakni sahabat Joah yang bernama Minho. Ia juga mengambil jurusan teknik komputer. Dengan kegantengannya tentu saja banyak wanita yang menyukainya. Ada pula sepasang kekasih yang bernama Hanul dan Jimin yang akan masuk ke kelas. Namun sebelum masuk ke kelas, Jimin meminta Hanul untuk dipoto olehnya. Rupanya kegiatan sepasang kekasih tersebut selalu menjadi pusat perhatian di kampus dan dijuluki kapal magnet karena selalu memposting kegiatan mereka berdua di medsos dan banyak orang yang mendoakan langgeng untuk hubungan mereka. 완전 스윗하지 않냐? 여기 서봐. 사진 찍어줄게. 모르면 둘 중 하나죠. 우리 학교 학생 아니. 커플링 사진도 그렇고. 하는 것마다 다 유행이 돼버리는. Di dalam kelas, Joah memberitahu kepada Minho bahwa pria yang memberinya sapu tangan kepada Joah ada di depannya dan mengambil kelas yang sama. Itu berarti banyak kesempatan untuk bertemu kembali. Beberapa saat kemudian, dosen menampilkan beberapa foto siswa di layar. Namun, semua orang tertawa saat melihat foto Joah, dikarenakan Joah menggunakan foto selfie, bukan foto formal atau ID. 까다만 바보같이 생겨가지고. Setelah kelas, Monjun dan seorang wanita yang bernama Yang Hee menghampiri Joah dan Minho dan menyapanya. Ternyata Monjun pun seniornya Minho. Monjun mengingatkan Minho untuk hadir di acara perkumpulan. 형, 안녕하세요. 너도 의사. 저는 경영학과예요. 형, 얘 제 친구예요. 너 내일 개강 파티 갈 거지? 네, 형. Saat Jimin pergi ke kamar mandi, di sana ia bertemu dengan Rosa yang ternyata mereka sahabat lama yang baru bertemu kembali. Mereka pun makan bersama di kantin kampus. 로사? 지민이? Di tengah obrolan, Rosa mengatakan bahwa ia mengambil jurusan komputer. Jimin yang mengetahuinya pun bilang bahwa pacarnya juga satu jurusan dengan Rosa.
Namun Jimin tidak memberitahu nama pacar Jimin kepada Rosa dan akan mengenalkan pacarnya kepada Rosa suatu saat nanti. 해보고 지금 처음 보는 거니까. 내 남친도 컴공인데. 뭐야? 서랍에 시간표 있잖아. 아 서랍. Di asrama, Joah mengobrol bersama Jimin dari jurusan ekonomi dan Boyong dari jurusan bisnis. Di tengah obrolan, Boyong menyuntikkan jarum yang ternyata Boyong menderita diabetes tipe 1. 우리가 후배였네. 보영아 완전 정말 만약 내가 저혈당 쇼크로 발작이나 기절을 하면 Di sisi lain, Minho satu kamar dengan Hanil yang baru pindah jurusan yaitu komputer, satu jurusan dengan Minho, dan Mukjin jurusan psikologi yang selalu menjaga kebersihan. MBTI 성격 아니 속옷이랑 양말을 그대로 벗어놓은 거야. Beberapa saat kemudian, Mukjin memberitahu Minho dan Hanil untuk membuka aplikasi Seora karena akun tadi kenal yang telah mengirim pengakuan kepada seseorang yang disukainya. Mukjin mengira pengirim tersebut wanita karena terlihat dari cara ketikannya. 동생들 당장 서현 라이프 들어가 봐. 나랑 오늘 아침 등굣길에 스피커에서 흘러나온 노래가 Namun di sisi lain Joah, Jimin, dan Boyong mengira postingan tersebut dibuat oleh seorang pria. Tak selang lama, postingan tersebut viral di kalangan kampus. Di suatu hari, Joah bertemu dengan Minho. Di sana Joah menanyakan aplikasi yang dikembangkan oleh Minho, di mana aplikasi tersebut dapat menemukan teman yang mempunyai kriteria yang sama. Joah pun ingin mencoba aplikasi tersebut. Ia langsung terkoneksi dengan cinta pertamanya, yaitu senior Monjun. Di sana, Minho membahas tentang ungkapan pernyataan di aplikasi Seora yang kemungkinan diunggah untuk dirinya. Namun Joah menyela dan mengatakan bahwa Minho laki-laki yang sering dicampakkan oleh wanita. Jadi, mana mungkin itu ditunjukkan kepada Minho. 그 어제 서랍 고백 글 봤어? 나한테 눈웃음 친 거? 너 이번에도 민호고 보는 거야? Beberapa hari kemudian, Joah bertemu dengan Monjun di kantin. Di sana, Monjun juga menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Minho, yang menyatukan orang yang mempunyai kriteria makan yang sama. Karena iseng saja. 민호가 앱 만들었다길래 한번 써보려고 매칭해본 거거든. Saat membuka komputer, Minho melihat jumlah pengguna aplikasinya terus bertambah. Ia pun sangat senang dan langsung menghubungi Joah. Minho pun berterima kasih karena itu semua berkat Joah yang mempromosikan aplikasi di forum Seora. 만 있으니까 가격 면에서도 부담 없고. Di tengah perkumpulan, Rosa baru menyadari bahwa Hanil satu jurusan dengannya. Di sana, Rosa tidak meminum alkohol, dan Hanil membantu Rosa untuk menggantikan meminumnya. Rosa pun menjadi terharu atas perbuatan Hanil. Setelah permainan, Joah pun selalu kalah dan terpaksa ia harus meminum alkohol. Dikarenakan Joah terlalu banyak minum alkohol, Monjun pun berinisiatif untuk membantu Joah dengan menggantikannya minum. Setelah itu, Monjun mengambil tutup botol yang dipegang oleh Joah. Tangan mereka berdua pun bersentuhan dan disitulah detak jantung berdegup sangat kencang. Minho yang melihatnya pun hanya bisa terdiam melihat ekspresi Joah yang berbunga-bunga. Beberapa saat kemudian, rok Joah basah tersiram minuman oleh temannya. Minho pun langsung memberikan bajunya untuk menutupi pinggang Joah. 진짜 너무 죄송해요. 아 진짜. 순발력이 없냐? 아니 앞에서 맥주를 그래 뭐 꿈이 뭔데 Hanil mendapatkan telepon dari pacarnya yaitu Jimin. Jimin meminta Hanil untuk segera pulang. Namun tiba-tiba Rosa mengikuti Hanil keluar. Beberapa saat kemudian Rosa hampir tertabrak oleh motor dan Hanil pun langsung menariknya.
Jimin melihat kejadian tersebut dari belakang. Ia langsung menghampiri mereka. Di sana Jimin memberitahu bahwa Hanul adalah pacarnya. 봤어? Rosa pun kaget karena orang yang ia sukai adalah pacarnya Jimin. Jimin dan Hanul pun pergi meninggalkan Rosa. Sesampainya di asrama, Mukjin memberitahu Minho dan Hanul kemampuan ia melipat pakaian yang sangat rapi. Mereka berdua pun sangat terkejut melihat hal tersebut. 내가 군대에서도 각 잡는 거 어때? Di asrama wanita, Jimin bertanya kepada Joah apakah ia sedang jatuh cinta. Joah diam saja. Ia memandangi handphonenya dan memperlihatkan foto Monjun. Di sana Jimin pun memberitahu bahwa Joah cocok dengan Monjun. Joah menanyakan kepada Minho tipe wanita seperti apa yang disukai Monjun. Di sana Minho pun langsung menanyakan kepada Monjun tentang tipenya. Setelah mendapatkan jawaban, Minho pun memberitahu kepada Joah. 선배한테 이상형 좀 물어봐. 갑자기? 수지잖아. Di sebuah kafe, Mukjin bertemu dengan Boyong. Mereka bertemu melalui aplikasi yang dibuat oleh Minho. Mereka pun berkenalan satu sama lain. 네. Joah yang sedang berusaha mendekati Monjun memutuskan untuk bergabung dengan klubnya Monjun. Dan Monjun pun mempersilahkan Joah masuk ke ruangan. Di sana Yang Hee bertanya maksud dari penerimaan cinta Sejong. Di sana Monjun pun menjelaskan bahwa seleksi tersebut adalah seleksi awal bagi mahasiswa yang kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa. Dan ternyata Joah termasuk dalam seleksi tersebut. 신기하다. 수시는 진짜 전형이 많구나. Saat di kantin, Minho dihubungi oleh kakaknya. Di sana Yang Hee penasaran dengan kedekatan Minho dan kakaknya. Minho pun memberitahu bahwa ia sudah tidak mempunyai ayah dan ibu, sehingga kakaknya lah satu-satunya keluarga yang ia miliki. 누나. 이번 주에 오기로 한 거 알지? 그래? 다들 비슷하지 않나? Ternyata Rosa berusaha sekuat mungkin agar bisa masuk ke kelas yang sama dengan Hanul. Ia duduk di samping Hanul dan terus berusaha mendekati Hanul. Di depan laptop, Mukjin mendapati laptopnya yang tiba-tiba error. Ia meminta Hanul untuk mengajak Jimin beserta teman-temannya untuk kumpul bersama. 그럼 한번 물어보고 다시 연락할게. Saat kumpul bersama, di tengah-tengah pembicaraan, Joah membahas akun anonim yang belakangan ini viral di aplikasi Seora dan menebak siapa yang mengunggah postingan tersebut. 플라떼 고백글은 누가 썼을까요? 차민호도 글 잘 써요. 얘 무슨 고딩 때 Tak selang lama, Joah menunjukkan foto Hanul dan Rosa yang diunggah di Seora. Ia pun terkejut melihatnya. Namun, Hanul menegaskan bahwa kejadian tersebut murni untuk membantu Rosa agar terhindar dari tertabrak motor. Dan ia mengatakan Jimin pun melihat kejadian tersebut. 뭐? 나가 잡아준 건데. 그니까 어떻게 저 자 그럼 다시 짠할까? 짠. Demi mengejar cinta Monjun, Joah pun rela bolos kelas. Ia mengikuti Minho untuk menyebarkan brosur milik Monjun mengenai perekrutan anggota di grup teknik komputer. Di sana, Joah menanyakan kepada Minho mengenai perkembangan aplikasi yang dikembangkan Minho. Minho mengatakan aplikasi tersebut mengalami penurunan rating karena ada beberapa orang yang terus memberikan penilaian buruk. Yang ternyata ulasan tersebut dikirim oleh pria yang merasa marah karena telah dicampakkan oleh pasangannya saat sedang makan bersama.
Setelah kelas berakhir, Rosa pun touch up menggunakan lipstik yang tiba-tiba ia tak sengaja disenggol oleh seorang sehingga lipstiknya jatuh ke rok Rosa. Hanel yang melihatnya pun langsung memberikan ke mejanya untuk menutupi noda lipstik tersebut. Saat di kafe, Jimin pun mengenali kemeja Hanel yang dipakai Rosa. Ia pun menanyakan, dan Hanel pun menjelaskan bahwa ia meminjamkan kemejanya karena Rosa menumpahkan lipstik di roknya. Mereka bertiga pun melanjutkan makan bersama. Namun terlihat dari raut wajah Rosa yang tidak menyukai hubungan Hanel dan Jimin. Rosa yang kesal pun langsung membuang baju seragam cheerleaders milik Jimin dan menumpahkan kopi ke bajunya. Dikarenakan waktu mepet ke penampilan, tim tersebut pun harus tampil menggunakan baju lama dan untungnya acara tersebut pun berjalan lancar. 네, 이번엔 서현대학교 Rosa menemui Jimin. Di sana ia memberikan 2 gantungan kunci untuk Jimin dan Hanel. Akan tetapi kedua gantungan tersebut berbeda warna. Jimin juga meminta kejadian di acara tadi untuk dirahasiakan dari Hanel. 오늘을 하늘이한테 비밀로 해주라. 걱정하지 마. Hanel yang mengetahui anggota cheerleader tampil menggunakan kostum lama dan menanyakan kepada Jimin. Namun Jimin mengatakan bahwa di acara tersebut ingin tampil berbeda. Beberapa saat Jimin memberikan gantungan kunci yang tadi diberikan Rosa kepada Hanel. Saat ingin pulang, Hanel menerima pesan dari Rosa yang memintanya untuk bertemu karena akan memberitahu sesuatu kepada Hanel. Sesampainya, Rosa memberitahu semua kejadian yang menimpa kepada Jimin kepada Hanel. Ia pun berkata bahwa Jimin meminta untuk merahasiakan hal tersebut dari Hanel. Hanel pun berterima kasih karena telah memberitahunya dan berpamitan kepada Rosa. Saat mereka bertiga makan di kafe, Jimin mengatakan kepada Rosa mengapa ia mempunyai gantungan kunci yang sama warnanya dengan Hanel. Hanel mengatakan bahwa ia mendapatkan bonus karena telah membeli 2 gantungan kunci. Di sisi lain, Choi Minju, yakni kakaknya Minho yang sedang mabuk datang dan membawakan hamburger untuk Minho dan menyuruhnya untuk segera memakan burger tersebut. 술 취했어? Di restoran, Minho dan kakaknya tidak sengaja bertemu dengan Moonjun dan ayahnya Moonjun. Moonjun dinasehati oleh ayahnya untuk lebih giat lagi dalam belajar, karena Moonjun tidak akan mendapatkan perlakuan spesial meskipun ayahnya adalah CEO di perusahaan. Moonjun merasa tertekan dan ia pun berkata telah membuat grup untuk pengembang aplikasi dan membuat aplikasi agar diterima di komunitas di kampus tersebut. Ia pun menunjukkan aplikasi yang dibuat oleh Minho kepada ayahnya. Minju memberitahu kepada Minho bahwa kakaknya akan menikah dengan pacarnya di tahun ini. Minho pun mendukung pilihan kakaknya. 민호야, 너무 잘 됐다. 내가 민주 진짜 행복하게. Setelah makan, Minho membuka aplikasi tabungan di handphonenya. Ia merasa sedih karena uang yang ia tabung untuk membantu pernikahan kakaknya masih sedikit. Apalagi pernikahan akan diadakan tahun ini. Joa yang mengetahui bahwa Minho mempunyai tabungan untuk membantu pernikahan kakaknya merasa terharu. Ia mengungkapkan rasa terharunya dengan mengelus rambut Minho. 진짜 착하다. Tiba-tiba Minho pun memegang tangan Joa dan membuat Joa canggung. Dan Joa pun langsung pergi meninggalkan Minho. Keesokan harinya, Minho pergi membeli makaron kesukaan Joa. Minho terpesona melihat kecantikan Joa karena hari itu Joa berpenampilan berbeda untuk memikat hati Moonjun.
Joah sedikit kesakitan di kakinya karena memakai heels. Sebenarnya Minho ingin memberikan makaron yang ada di tasnya kepada Joah, namun tiba-tiba Monjun datang dan memberikan tumpangan. Akan tetapi teman-teman perempuannya mempersilahkan Joah untuk masuk ke dalam mobil karena mereka tahu bahwa Joah menyukai Monjun. Dikarenakan Minho cemburu, ia beralasan bahwa kakinya tiba-tiba sakit dan langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Monjun memberikan sekotak makaron kepada Joah. Minho pun melihat kejadian tersebut sehingga ia tidak jadi memberikan makaronnya kepada Joah. Saat semua mahasiswa mengambil foto untuk tugas fotografi, Monjun meminta izin untuk memotret Joah. Saat Jimin dan Hanul sedang bersama, tiba-tiba ada seseorang yang diam-diam memfoto Jimin. Setelah hasil foto dikumpulkan, dosen tertarik dengan hasil foto Joah yang dipotret oleh Minho. Ia pun menduga bahwa Minho dan Joah mempunyai hubungan. Minho pun membenarkan kalau ia dan Joah berteman dari kecil. Beberapa saat muncullah foto Hanul yang dipotret oleh Rosa. Setelah itu Jimin kaget mengapa foto Hanul tiba-tiba ditampilkan. Rosa menegaskan bahwa ia tidak hanya memotret Hanul seorang, ia juga memotret Jimin dan Hanul ketika sedang berdua. Di dalam ruangan klub, Joah dan Minho membahas mengenai pameran foto. Tiba-tiba Monjun datang dan mengajaknya untuk pergi bersama ke pameran foto. Sementara itu, Yang Hae belum menemukan partner untuk pergi ke pameran foto. Ia pun mengajak. Saat di kafe, semua orang terkejut ketika melihat postingan absen kelas fotografi muncul di situs Seora. Jimin pun beranggapan bahwa foto ia pasti diambil oleh Hanul. Namun Hanul menyatakan bahwa ia tidak memotret foto Jimin yang itu. Beberapa hari kemudian, Monjun menjemput Joah untuk pergi ke pameran foto. Namun tiba-tiba hujan turun dan ia pun meminta kepada Monjun untuk lain kali pergi ke pameran foto. Karena saat itu juga ia harus menyelesaikan sesuatu dan ia pun langsung turun dari mobil. Di depan kampus, Minho menatapi hujan dan teringat akan kenangan masa lalu ketika orang tuanya mengalami kecelakaan saat hujan dan membuat Minho sedikit trauma. Tiba Joah datang dan memayungi Minho dan ternyata yang dikatakan Joah ada sesuatu yang harus diselesaikan mendadak adalah hujan karena Joah khawatir akan trauma yang dialami Minho. Keesokan harinya, seorang senior datang menghampiri Minho. Ia memuji aplikasi yang dikembangkan Minho dan menyarankan Minho untuk berbisnis dan berinvestasi. Namun Minho mengatakan ia tidak mempunyai banyak uang. Sesampainya di asrama, bel alarm kebakaran berbunyi sehingga semua mahasiswa panik keluar dari gedung. Dikarenakan ia khawatir dengan keadaan Joah, Minho menghubunginya namun tidak mendapatkan jawaban. Ia pun langsung pergi menemui Joah. Sesampainya di sana, ia melihat Joah dalam keadaan memakai handuk dan menjadi pembicaraan mahasiswa lain. Di sana juga terdapat Monjun yang melihat ke arah Joah, namun Joah bersembunyi di balik badan Minho agar tidak terlihat oleh Monjun karena ia malu dengan keadaannya sekarang. Saat sedang memilih buku di perpustakaan, Mukjin tidak sengaja melihat bekas suntikan di jarinya dan teringat dengan keadaan Boyong yang menderita penyakit diabetes. Mukjin pun mencari tahu mengenai penyakit diabetes dan membaca buku tersebut. Di dalam kamar, Jimin melihat akun Rosa. Di sana ia curiga karena riwayat tontonan Rosa sama dengan riwayat film yang ditonton Hanul. Ia pun mengingat perkataan Joah yang mengatakan Rosa sedang menyukai seseorang.
Keesokan harinya, Rosa, Jimin, dan Hanel berada di sebuah kafe. Rosa menyuruh Jimin dan Hanel duduk duluan, sementara Rosa yang akan memesankan minuman. Setelahnya, Rosa pun datang dan langsung duduk di samping Hanel. Jimin yang melihatnya pun merasa cemburu. 개파테 처음 봤지? Setelahnya, Rosa dan Hanel pergi duluan karena akan ada kelas. Jimin yang melihatnya dari arah belakang pun terdiam. Apalagi setelah melihat gantungan kunci mereka berdua yang sama persis. Di sisi lain, Monjun dan Joa pergi ke pameran foto. Di sana juga bertemu dengan Minho dan Yang He. Joa pun kaget saat melihatnya. 저희도 같이 봐도 되죠? Di kelas, Jimin mengatakan ia takut jika ada seseorang yang menyukai Hanel. Namun Rosa menenangkannya agar tidak terlalu khawatir. Padahal sudah jelas ya bahwa Jimin sedang menyindir Rosa. 고백을 못한 Beberapa saat, temannya memberitahu bahwa akun anonim sudah membuat postingan baru di situs Seora. Semua orang pun membuka handphonenya. Setelah diteliti, akun tersebut merubah judulnya menjadi Dear M. Jimin pun berpikir bahwa pacarnya bukan berinisial M, dan ia pun tidak mengkhawatirkannya. Ia mendapatkan pesan, namun tiba-tiba handphonenya mati saat ingin menjawabnya. Jimin pun pergi meminjam HP Rosa untuk membalasnya. Namun saat itu ia melihat nomor HP Hanel dengan nama kontak Manel, di mana Manel adalah nama kesayangan Hanel bagi Rosa. Jimin pun hanya bisa terdiam melihatnya. Sesampainya di asrama, Jimin memberitahu Boyoung bahwa Joa menyimpan kontak Hanel dengan nama Manel tanpa sepengetahuan Jimin. Boyoung pun menasehati Jimin untuk berhati-hati terhadap Rosa. Boyoung pun menyarankan agar Jimin tidak memberikan peluang kepada Rosa untuk mendekati Hanel. Minho memikirkan hal yang terpendam di benaknya. Ia pun segera pergi keluar. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Joa dan Monjun sepulang dari kafe. Setelah Joa pergi, Monjun bertanya apakah Minho menyukai Joa. Namun pertanyaan tersebut dibalikan dengan mengatakan apakah Monjun menyukai Joa. 너 좋아해? 네? 형은 좋아 어떠신데요? Mendengar hal tersebut, Monjun mengatakan bahwa ia menjadi lebih baik setelah dekat dengan Joa. Dan Monjun pun meninggalkan Minho. Di sisi lain, seorang pria yang menyukai Joa, namun ternyata telah ditolak oleh Joa. Ia pun mengganti nama dengan nama Mazuro dan mengajak Joa untuk bertemu dan makan bersama. Minho menemui kakaknya untuk memberinya bantuan karena ia mengetahui bahwa kakaknya tidak mempunyai banyak uang untuk biaya pernikahan. Dengan keadaan terpaksa, Minho menghubungi senior yang dahulu mengajaknya bisnis bersama, dan ia pun menyetujui ajakan tersebut. Minho pun mengirimkan uang kepada seniornya untuk berinvestasi. Ia pun memberitahu Joa bahwa ia sedang mulai berbisnis. Joa pun memberitahu Minho bahwa ia sedang di perjalanan untuk menemui temannya yang mengajaknya makan bersama, dan ia langsung menutup telepon tersebut. 나 사업한다. 갑자기 웬 사업? 거기 가는 거 어때요? Di dalam lab, Minho memeriksa analisa aplikasi yang dikembangkannya sambil melihat teman makan Joa yang sekarang sedang bersama Joa. Akan tetapi, ketika diperiksa, akun tersebut adalah akun yang sama yang selalu memberikan komentar dan penilaian buruk terhadap aplikasi Minho. Minho pun khawatir dan langsung pergi mencari Joa.